wabarakatuh. 2000. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal asam wa ala alihi wa ashabihi nabil 'ulum wal hikam ma ba'd. Para kesepuhan, para guru-guru kami yang nampak hadir pada pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah, Ketua FKMP sekaligus pondok pengasuh pondok pesantren Al-Furqan, Al-Kiram Ustaz Kiai Haji Ikhlas Adi, alhamdulillah juga sebelah kiri pengasuh pondok pesantren Libatul Falah, saudara kami Al-Kiram Ustaz Muhammad Mahdi, alhamdulillah, dan para tokoh masyarakat, para kesepuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sahabat fillah rahimakumullah, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermujalasah, bermuwajahah dalam keadaan sehat afiat, dalam kemudahan menjalankan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita semua dalam ketaatan ini, istiqomah terus menerus sampai datang hari kepastian kepada kita, yaitu akhir kehidupan kita yang semoga mudah-mudahan Allah tutup semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kita semua yang hadir pada saat ini, dan nanti zuriyah kita yang semoga mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa tamasuk ala sunnati, memegang teguh atas sunnah-sunnah, sehingga nanti termasuk kelompok umat yang mahabbah kepadanya dan senantiasa insyaallah bersama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin
insyaallah disampaikan oleh Haji Ading Ahmad Nari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, guru kita semua, Kiai Haji Budi, para ketua DKM, alhamdulillah hadir ketua DKM As-Salafiyah, Haji Pepe, Al-Ikhlas, alhamdulillah sabar, ya. Terus Pondok Pesantren Ar-Rahmah, alhamdulillah hadir, ya. Para hadirin rahimakumullah. Intinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita disatukan oleh Allah dalam ketaatan. Inilah yang sungguh paling mahal, nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal mu'min jamaah ihsan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu selalu mengumpulkan kebaikan. Tapi yang pada saat bersamaan wahau senantiasa ada rasa takut, tidak akan pernah puas dengan kebaikan-kebaikan. Kita akan senantiasa takut amal kita masih banyak kekurangan, kelemahan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri orang yang beriman. Maka pada hari ini kita sama-sama terus membangun kebersamaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ciri orang mukmin yang tiba kita disiplin dalam ketaatan dan ibadahnya adalah ahdul amri, dikuat mengambil sesuatu dengan seluruh kekuatan kita, ma'al mulazamah wal istimrar, dengan terus-menerus tidak akan pernah bosan. Ya, alhamdulillah hari ini, pagi ini, ya, GSB sudah berjalan ke-16. Gerakan subuh berjamaah sudah berjalan ke-16, tentu dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta, ya, Ustaz Adi, Pak Haji Akro, Ustaz Irfa, ya, Pak Haji Dewi, semuanya yang hadir di sini tidak bisa sebutkan satu persatu, selalu punya semangat untuk sama-sama, ya, mengingatkan, sama-sama mengajak untuk kebaikan. Karena yang paling mahal ini dalam kondisi saat ini adalah bagaimana kita berhimpun dalam kebaikan, ya, di tengah-tengah dunia yang semakin, mohon maaf, semerawut. Maka yang harus kita bangun adalah bagaimana kita punya semangat berhimpun dalam kebaikan. Informasi yang saya terima, tarikh Ramadan tahun ini insya Allah menurut Pak Haji Dedi, satu ketua panitia, ya, targetnya 500 sampai 1000 orang, ya. Mudah-mudahan tercapai, masih ada di perjalanan, ada 100 motor yang siap gabung, ada 10 mobil bak, ya, yang siap gabung, belum mobil pribadi, ya. Ini harus menjadi momentum untuk membangun semangat umat Islam di Cigombong, ya. Dan RKLP harus berdiri di garda terdepan. Karena kan sejak awal berdirinya Forum Komunikasi Masjid dan Pesantren ini adalah untuk bagaimana membangun kekuatan kebaikan, wabil khusus di Cigombong. Dan kita tidak pernah merasa, insya Allah merasa bosan untuk saling mengingatkan dan mengajak untuk sama-sama punya semangat kepada kebaikan tersebut. Saya ucapkan terima kasih, ya, kepada semuanya, ya, wabil khusus kepada para ketua DKM, pimpinan pesantren, ya, yang saya anggap dua lembaga
pesantren dengan masjid adalah dua lembaga yang akan menjadi pilar kekuatan kita, yang harus disatukan, yang harus terkoneksi antara DKM satu dengan DKM yang lainnya, antara pesantren satu dengan pesantren yang lainnya. Di Cigombong ada puluhan pesantren, ada 130 masjid jami. Kalau terkoneksi, ya, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Alhamdulillah, bulan kemarin ya, FKMP juga mengadakan pelatihan untuk remaja miskin. Target awalnya 20, naik ke 50, naik ke 70, sampai 82 orang. Ya, perwakilan remaja-remaja masjid ya, yang ikut kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ini akan menjadi embrio awal ya untuk bangkitnya umat Islam, wabil khusus di Kecamatan Cigombong. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang terus sama-sama semangat dalam membangun kebaikan. Mudah-mudahan ya ini menjadi amal soleh kita. Dan alhamdulillah yang tadi kita sungguh dengarkan imam yang baru kita dengar, saya baru ketemu ya, Ustadz Irsyad, ternyata alumni pesantren Asyifa Subah yang anak saya duduk di situ. Tiap bulan saya ke situ, ketemu di situ. Khusus tahfidnya ya. Selesai tahfidnya ya, mudah-mudahan selesai 30 juz, alhamdulillah. Dan ini harus dimanfaatkan untuk DKM-DKM di Cigombong, terutama untuk Baitul Salam ya, masjid yang begitu megah, yang syiarnya luar biasa ya, yang tiap Jumat mengadakan warung berkah, dan menurut laporan tidak berkurang, malah semakin bertambah. Dan pagi ini juga sudah menyiapkan sarapan untuk para jamaah, luar biasa. Mudah-mudahan Masjid Baitul Salam juga bisa mencetak imam-imam dengan Ustadz Irsyad ya, dijadikan tempat training untuk tahsin dan tahfiz. Yang mudah-mudahan nanti akan ada duta-duta imam yang tahfiz ya, dilahir dari kita dari forum komunikasi masjid dan pesantren. Itu barangkali sebagai sambutan saya. Terima kasih, saya haturkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-yawm akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطوار واجمعنا وإياكم جميعا في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ونفوه. واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين
bahkan ibu-ibu yang sambil mendengar di rumah-rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya, baik yang di sini maupun yang di sana, ada dalam rahmat, ada dalam ridha, ada dalam ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Darusan ibadah Allah, kita sudah sama-sama mendengar dari guru kita Ustaz Adi pemaparan yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat penting sekali. Nasihat mulia, nasihat agung tentang persaudaraan. Itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Karena sudah Allah firmankan innamal mu'minuna ikhwatun. Kita adalah saudara-saudara. Maka apapun yang terjadi di antara kita, maka perlulah ketika orang lain bersalah kepada kita memaafkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh a'immatul hadis, Rasul mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan orang lain dan tidak boleh kita membahayakan diri kita. Maka oleh sebab itu ibadah Allah, persaudaraan harus betul-betul dijadikan hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan mentiadakan untuk saling menzalimi satu sama lain. Pagi ini ibadah Allah saya bawa dan saya sudah share juga di WA. Kalau akhir bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad selalu membaca khutbah. Khutbah ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Salman Al-Farisi. Sengaja saya bawa teksnya, saya share barusan di WhatsApp. Posisi hadis ini menurut Imam Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Tapi menurut Al-Albani hadisnya dhaif. Sehingga yang selalu mengedepankan Al-Albani dalam hal ini tidak mau membaca hadis ini karena dianggapnya dhaif. Karena Al-Albani punya statement bahwa hadis dhaif tidak boleh dipegang sama sekali. Sementara a'immatul hadis yang lain menyepakati hadis dhaif bisa dipakai dan dipegang sebagai pedoman di dalam amaliyah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dhaifnya tidak sampai syadidul dhaif. Tidak sampai dhaif yang begitu luar biasa dhaifnya sehingga sampai kepada derajat maudhu' atau sampai kepada derajat batil atau munkar. Itu tidak boleh dipegang. Di-share aja tidak boleh. Seperti contoh hadis apa? Hadis yang biasa akan ramai di awal Ramadan tentang keutamaan salat tarawih. Itu ada tercantum di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin. Kami pelajari Durratun Nasihin kepada ulama ahli hadis yang bernama Syekh Rabi Abu Bakar Al-Qasim. Saya duduk dengan beliau bertahun-tahun mengkaji kitab itu. Itu kitab banyak maudhu'nya. Hadis yang menceritakan tentang sholat tarawih malam pertama begini. Tarawih malam kedua begini. Sampai malam terakhir. Bayangkan coba. Sedangkan Nabi sholat tarawih hanya 3 kali, itu pun sembunyi-sembunyi. Bagaimana Nabi berbicara tentang sholat tarawih malam pertama sampai malam ke-30? Ya. Tapi kenyataannya ada orang-orang tertentu yang memasukkan hadis dengan tujuan baik, mereka katakan boleh. Kalau kita lihat ke dalam teks hadis Rasulullah SAW tentang membohongkan hadis, Nabi SAW mengatakan man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahasanya alayya itu membahayakan aku, ibaratnya begitu. Ada orang mengatakan enggak, kalau li bukan alayya tapi menggunakan li membohongkan hadis boleh. Artinya untuk kebaikan. Contoh misalnya ada orang tukang kambing, membala kambing, enggak mau sholat. Kita sampaikan riwayat hadis tentang sholat, tetap enggak mau sholat. Kita sampaikan ancaman tentang sholat, tetap enggak mau sholat.
Barang siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, maka ternaknya akan diberkahkan, kambingnya akan beranak banyak, rumputnya disuburkan. Ternak senang ternak, akhirnya dia sholat 5 waktu. Tapi dia bohongkan sebuah hadis demi kebaikan. Menurut sebagian itu boleh, nah, itu padahal tidak boleh. Makanya lahirlah ketika para pemalas sholat tarawih, mereka tidak menjalankan sholat tarawih, akhirnya keluarlah hadis-hadis seperti itu. Syarat yang kedua adalah ayyakuna fi fadailil a'mal. Hadis dhaif itu boleh diamalkan kalau berkaitan dengan keutamaan, dengan fadail. Tidak boleh kalau berkaitan dengan masail, baik itu fiqhiyah, apalagi masalah usuluddin. Yang ketiga, syaratnya hadis dhaif boleh diamalkan adalah alla yata'arad ma'a hadits sahih. Tidak boleh bertabrakan hadis dhaif ini dengan hadis sahih. Jadi enggak tabrakan. Kalau tabrakan, maka hadis dhaif tersebut tidak boleh dipakai. Hadis sahih yang dikedepankan. Nah, ini memang pembelajaran biasanya para santri di dalam ilmu mustalah hadis, ya. Yang insyaallah mudah-mudahan bapak-bapak semua ke depan bisa mempelajari. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya mau sampaikan, Imam Tirmidzi mengatakan ini hadisul hasan, Ibnu Huzaimah mengatakan ini hadisul sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun, akan tiba kepada kalian bulan yang agung. Syahrun 'azimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang akan datang kepada kalian adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut Allah menciptakan suatu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Andaikan ada hamba Allah beribadah di malam itu, cukup satu malam dia sama dengan beribadah 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariḍah wa qiyama lailihi tatawwu'. Bulan di mana Allah jadikan puasa di siang hari sebagai kewajiban dan bangun di malam hari sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Orang yang menjalankan satu sunnah di bulan ini, ternyata di sisi Allah sunnah ini dicatat menjadi sebuah fardu. Wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Dan barang siapa di bulan ini menjalankan satu fardu, berarti dia sama dengan menjalankan 70 fardu. Berarti sholat duha kita di bulan tersebut sama seperti sholat zuhur dari sisi tinggi derajat dan besar pahalanya. Berarti satu sholat fardu kita, baik zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, itu sekali kita tunaikan sama dengan 70 kali sholat fardu di selain bulan tersebut. Itu kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi katakan, wa huwa syahrus sabri, bulan tersebut adalah bulan sabar. Wa sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pembalasannya hanya surga. Artinya bulan tersebut adalah bulan di mana mereka yang bersabar akan diberikan hadiah oleh Allah, yaitu jannah, surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang yang mendapatkan hadiah surga. Wa syahrul muasah, di bulan ini adalah bulan di mana kita berbagi. Wa syahrun yuzalu fihi rizqul mu'minin, bulan tersebut kata Nabi Muhammad adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang beriman akan diberikan rezeki tambahan. Semalam saya sampaikan
Jadi dopermai, saya katakan banyak orang sekarang mengeluh ekonomi begitu sulit, tapi silahkan Anda saksikan sahur mereka yang pertama pasti tidak akan terlepas dari daging, ayam dan lain-lain. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemilik bulan, sang pencipta bulan, menambahkan rezeki umat muslimin di bulan tersebut. Yuzadu fihi rizqul mu'minin. Kapan kita tiap hari makan es buah, makan makanan yang enak? Tidak ada. Di bulan itu, di bulan yang kita bicarakan, di bulan yang sebentar lagi akan tiba, di bulan Rajab awal kita tunggu-tunggu dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu minta terus-menerus. Apa? Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memberikan, saya terjemahkan aja langsung, barang siapa yang memberikan buka puasa pada bulan tersebut, maka pemberiannya sebagai pengampunan bagi dosa-dosanya. Maka pemberiannya adalah kebebasan dirinya dari neraka. Pemberiannya menjadikan pahala yang seperti didapati oleh orang yang berpuasa. Seorang sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Nabi, kami tidak punya banyak harta untuk kami berikan kepada mereka yang berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh pahala besar tadi akan didapatkan oleh mereka yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sepotong kurma, akan didapatkan kemuliaan 3 tadi: ampunan, kebebasan dari neraka, pahala seperti yang didapat oleh mereka yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan bulan itu adalah bulan di mana awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Barang siapa yang memberikan kegembiraan kepada keluarganya, Allah ampuni dia, Allah bebaskan dia dari neraka. Sehingga Nabi SAW mengatakan 4 yang paling dicintai oleh Allah pada bulan tersebut. Dan itu biasa dibaca oleh kita sebelum maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. 4. Syahadat, istighfar, minta surga, minta dijauhkan dari neraka. Ini 4 ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan lagi, ini hadis sampai di situ. Saya tambahkan lagi, bulan tersebut, Bapak-bapak, jamaah, kalau kita ingin doa kita cepat diijabah saat ini, kita harus nunggu sepertiga malam. Kita harus bangun sepertiga malam. Tapi ketika bulan tersebut tiba, 24 jam pintu Allah terbuka. Tidak perlu nunggu sepertiga malam, tidak perlu nunggu sepertiga malam. Kapanpun Anda mengangkatkan tangan, Allah mengijabahnya. Apalagi ketika berbuka puasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Inna lis-shaimi da'watan mustajabah 'inda al-iftar. Atau ma'na al-hadis. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab. Makanya Nabi mengajarkan doa sebelum kita membatalkan puasa, setelah kita membatalkan puasa. Nabi ajarkan semuanya. Dari mulai yang terkenal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, sampai doa-doa yang lain, Allahumma dhahabat dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala, sampai ada doa ya alim ya alim ya alim anta ilahi la ilaha illa al-azim fa innahu la yaghfiru dhanba al-alim illa al-azim. Ada lagi doa dalam riwayat, Allahumma dhahabat dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli. Ada lagi doa dalam riwayat, alhamdulillahilladzi
taghfirali. Kenapa banyak riwayat agar muslim itu banyak berdoa ketika berbuka puasa? Kenapa? Karena kesempatan terbaik di bulan Ramadan, dari 24 jam pintu Allah terbuka. Ketika berbuka puasa itu lebih dekat lagi ibadah Allah. Nah, ini saya cerita ini sedikit agar bapak-bapak tahu, agar jamaah tahu yang datang tamu ini siapa. Ini bulan yang kita bicarakan bulan apa? Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang akan datang, kita tidak mengenal apa yang dia bawa, kita tidak mengenal bagaimana posisi dia di sisi Allah, maka kita akan biasa saja dengan hal tersebut. Kita akan menganggap sepele, kita akan menganggap remeh. Bahkan kita mungkin di bulan yang begitu mulianya, kita mungkin tidak ada yang semangat meningkatkan kualitas ibadah. Maka selalu dikatakan tidak kenal tidak sayang. Dan yang sedang kita bicarakan siapa? Yang sedang kita bicarakan adalah Syahrul Ramadan al-Mubarak al-Azim. Bulan Ramadan yang diberkahi dan agung. Bapak-bapak tahu, orang dulu kalau sudah Ramadan tiba, enggak ada cerita mereka bekerja. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan perdagangan mereka. Mereka siapkan perbekalan di bulan Sya'ban, bulan mana orang ke sana, ke sini. Untuk apa? Mempersiapkan kebutuhan Ramadan. Sehingga saat Ramadan 24 jam aktivitas mereka untuk Allah. Kira-kira bisa nggak kita begitu? Bisa nggak kira-kira minta cuti 1 bulan? Nah, bisa ya. Jangan. Lagian juga itu mengkhawatirkan kalau cuti 1 bulan. Nanti parcel nggak sampai ke pondok. Insya Allah. Ya, nggak bisa. Nah, terus kalau nggak bisa gimana? Nah, itu nasihat orang tua kita selalu menyampaikan, kalau belum bisa menjadi Musa, jangan jadi Fir'aun. Kalau belum bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kalau belum bisa memaksimalkan, jangan meninggalkan. Maka ketika kita tidak bisa seperti mereka, orang-orang soleh yang tingkatannya tinggi, maka upayakanlah kita menjadi orang soleh yang mengikuti mereka. Karena jejak mereka sudah benar, langkah mereka sudah benar, kita tinggal mengikuti mereka. Makanya bapak-bapak punten, kalau ada tamu kesini, punten, ada tamu kesini, punten. Misalnya pakaiannya compang-camping, ternyata beliau itu misal utusan dari Syekhul Azhar misalnya. Karena kita tidak tahu, kita sepelekan, artinya kita biasakan. Biasa aja. Assalamualaikum, masuk pintu. Kita nggak tahu nih, silahkan duduk di situ. Silahkan, mungkin air saja nggak dikasih, nanti aja pas beres pengajian. Tapi ketika kita tahu, oh itu yang datang utusan dari Syekhul Azhar, beliau seorang alim, beliau seorang begini, kira-kira kita tindakan kita membiarkan apa memuliakan? Memuliakan. Oh, silahkan kasih air dan lain-lain. Kenapa? Karena tahu, karena kenal. Nah, banyak umat Islam kenapa dengan Ramadan menyepelekan? Karena nggak kenal, nggak tahu ada apa di Ramadan, nggak ngerti Ramadan itu ada apa. Makanya perlu kita kaji terus-menerus. Tadi saya bilang kalau belum bisa menjadi Musa, jangan jadi Fir'aun. Ini yang buat saya sedih beberapa waktu ke belakang. Saya juga belum ketemu dengan benar, dan mungkin waktu itu juga Pak Jafar saya cari. Saya jalan ke situ, ada informasi mau bikin pasar malam. Situ, belakang sini, jalan sini, belakang sini. Mau bikin pasar malam. Sedih saya ketemu, sedih saya lihat. Ketuanya Muslim, dirinya Muslim, semuanya Muslim. Ramadan mau diapain?
tanya sama mereka. Ketika saya pertama kali tinggal di Ridho Permai, tempat Ustaz Haji, beliau masih hidup. Saya sholat tarawih di Masjid Sabah di sana. Tiba-tiba terdengar musik begitu kencangnya di arah Ridho sana. Saya terus naik ke atas. Saya samperin ke sana. Ngapain sih bilang Ramadan begini? Mana syiar Quran kalian? Mana syiar ibadah kalian? Mana ta'zim kalian terhadap Ramadan? Mana ta'zim kalian terhadap sesuatu yang diagungkan oleh Allah? Orang lain sebulan penuh dia tinggalin semuanya. Kalau kita nggak bisa, jangan jadi Fir'aun. Ngerti nggak? Ini saya lewat ke situ, saya tanya waktu itu, saya berhenti. Waktu mau khutbah, saya tanya ini dibersihin ada apa? Karena dulu sempat saya pengen ngontrak, pengen buka rumah makan di sini. Saya pernah nanya ke Pak Sahrul, ke Pak siapa, saya tanya, itu tanah siapa? Saya pengen kontrak. Dibersihkan, saya dengar mau ada pasar malam. Di situ, saya khutbah kemarin jalan kaki karena di situ waktu itu dicor. Sedih kita dengar. Asa masjid bertetangga dengan pasar malam. Pasar malam sudah pasti ada judi, walaupun dibungkus dengan bahasa permainan. Pasar malam sudah pasti akan ada muda-mudi. Bagaimana kalau terjadi perzinahan? Bagaimana kalau terjadi peredaran narkoba? Bagaimana kalau terjadi yang sudah pasti mereka tidak akan pernah ingat dengan Ramadan. Yang sudah pasti mereka tidak akan pernah memuliakan Ramadan. Yang sudah pasti mereka tidak akan pernah menghormati masjid, di mana di situ akan ada tartilul Quran, di mana di situ akan ada tilawah, di mana di situ akan ada qiraatul Quran yang kita rindukan 11 bulan kita nanti. Ternyata Anda lempar Ramadan itu dengan kotoran. Auzubillah min dzalik. Saya tidak katakan itu ada jual beli, ada apa, ada silahkan. Tapi nggak perlu jual beli di malam hari Ramadan. Asar sampai maghrib udah cukup untuk ekonomi. Buat apa lagi sih? Apa sih keuntungan orang sini? Dan saya sampai sedihnya apa? Saya mikir waktu itu di sini. Saya di Baitul Salam dianggap, diakui sama pengurus penasehat, gak pernah satu kalimat sampai ke saya. Dan itu ucapan punya tanggung jawab. Masjid di Sentul ada genatur namanya. Beliau soal ke saya, minta saya jadi penasehat. Bikin WC-nya laporan ke saya. Ustaz, bikin WC sesuai sunnah bagaimana? Bagaimana ajaran Nabi bikin WC yang sempurna? Bagaimana tempat wudu ajaran Nabi yang benar dan baik yang bisa kita terapkan di zaman ini? Musyawarah. Di sini tidak. Kenapa? Padahal saya datang Jumat, datang malam Senin, tapi nggak pernah diajak bicara. Tahu-tahunya dari orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Tanggung jawab. Makanya Pak Jakrom, nama saya coret, nggak usah jadi penasehat di Baitul Salam. Karena saya punya tanggung jawab, tapi nggak tahu. Nanti kalau saya nanti di akhirat ditanya sama Allah, ayo, nanti pas Ramadan terjadi judi, Ramadan terjadi ini dan itu, engkau di mana? Engkau penasehat, apa yang harus saya jawab? Makanya saya katakan pagi ini, paling nangis diterima, tidak, silahkan, hak Anda. Saya sedang menyelamatkan diri saya di hadapan Allah. Hisaban kita berat, dosa kita udah banyak, kesalahan kita udah banyak. Ayo Bapak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung coba. Emang sudah ada label ahli surga di tubuh kita? Gak takut dengan api neraka? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kalau diceritakan kubur diceritakan, beliau menangis malaman. Beliau menangis. Utsman bin Affan menantunya Nabi. Utsman bin Affan Amirul Mukminin, cerita kubur nangis. Kita mana nangis cerita kubur? Mana kita takut cerita kubur? Mana kita takut dengan siksa kubur? Mana kita takut dengan gembok? Bagaimana orang masuk kubur dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, dikencet manusia. Mana kita takut? Gak ada. Sampai
diterangkan terus, gigihnya luar biasa. Ayolah bapak-bapak, nasibku menjadi bubur, masih bisa. Tolong ini kalau nggak pindah kemana kita sudah bersihkan tempat kita dari hal-hal seperti itu. Camatnya masih ada, RT RW masih ada, polsek masih ada, mereka muslim semuanya, kita muslim semuanya. Apa sih untungnya kita dari hal itu? Dapat berapa anda semuanya? Dapat berapa? Ibadah Allah, mohon maaf. Demi Allah, andaikan tidak ada hisab di yaumil qiyamah, andaikan tidak ada hadis Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, saya tidak akan berbicara seperti ini. Silahkan, itu amal anda, itu urusan anda, itu deal agama anda, saya akan bicara. Tapi kenyataannya kan tidak begitu, ibadah Allah. Kenyataannya jangankan kita mengizinkan, kita bersahabat dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, akan ditanya dari pertemanan kita, apa persahabatanmu dengan dia, dihisab oleh Allah. Dekatmu dengan dia ada apa? Ada apa yang kau rencanakan, yang kau menyiapkan? Bagaimana dengan hal seperti itu? Makanya ayo bedah fikihnya dulu. Itu pentingnya musyawarah, di situ bedah fikihnya, bedah syariahnya, bedah akidahnya, bedah semuanya. Coba lihat nanti pasar malam ada apa? Emang ada pasar malam pakai murotal? Ada pasar malam pakai murotal? Musik sana, musik sini, suara sana, suara sini. Ini masjid bertetangga. Anda tahu tetangga itu 40 rumah. Bagaimana tanggung jawab Nabi mengurus masjid Baitus Salam ketika ditanya sama Allah? Ternyata engkau Ramadan bertetangga dengan pasar malam. Bagaimana orang maksiat ditanya, Anda sedang itikaf, Anda baca Al-Quran, Anda tidur, Anda pikir Anda sedang ibadah, sementara ada sesuatu kejahatan yang Anda semuanya ikut ambil di situ. Bagaimana? Orang lain yang bermaksiat, kita yang pernah ada. Rasulullah SAW pernah menangis, bapak-bapak. Rasulullah pernah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Kata Rasulullah, dosa itu begitu cepat, sampai-sampai ada orang yang berbuat dosa di Masyriq, ternyata orang yang di Maghrib mendapatkan dosanya. Coba bayangkan, orang maksiatnya di Masyriq, tapi yang di Maghrib mendapatkan dosanya. Bagaimana terjadi? Jaraknya seperti apa, bapak-bapak? Bukan cerita Sabang sampai Merauke lagi, Masyriq sampai Maghrib. Orang di Masyriq maksiat, di Maghrib dapat dosanya. Kok bisa begitu? Padahal mungkin orang yang di Maghrib tukang i'tikaf, tukang tilawah, tukang ini, tukang itu. Kenapa bisa? Anda lihat sekarang, yang maksiatnya di Eropa, yang maksiatnya di sana, tapi di rumah kita ada televisi dan lain-lain. Di rumah kita ada kebahagiaan semuanya sudah musyawarah. Nabi SAW mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu suksesnya maksiat, walaupun bantuan dia bisyatri kalimat, hanya sepotong kalimat. Dicontohkan oleh ulama seperti ada orang mau bunuh, dia ngomong begini, hey bun, maksudnya bun bunuh, dia hanya separuh, hey bun, cuma segitu. Syarikan lahu fiha, setengah kalimat itu cukup menjerumuskan dia bersama ahli maksiat di dalam dosa, adab, siksa dan lain-lain. Nisful kalimah, ini separuh kalimat. Bagaimana kalau tanda tangan? Bagaimana kalau bicara? Bagaimana kalau turun? Bagaimana kalau begini? Kenapa Anda tidak punya prinsip dalam hal-hal seperti ini, Allah? Ya, Insya Allah, ketika kita mati tidak ada yang dibedakan. Semua masuk ke dalam kubur yang sama, semua masuk dengan kain kafan yang sama, semua masuk dengan busa, kapas dan zahir, semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Maka sadarlah akan hal itu, ibadah Allah. Maka saya mohon, dan saya juga masih ada pagi ini insya Allah, sambil makan atau sambil apa, ayo seperti apa nasib pasar malam saat ini. Harus betul-betul ada sikap. Nggak boleh ada pasar malam di sini, nggak boleh. Saya setuju. Saya ngomong nggak setuju, kenapa? Karena saya nggak ingin di akhirat saya ditanya-tanya, saya nggak bawa-bawa, nggak ingin.
Silahkan, kalau bapak-bapak mau silahkan. Yang terakhir bapak-bapak, Rasulullah SAW mengatakan min tamamil apa? Artinya dari sempurnanya pertemuan itu al-musafahah. Kita ini sekarang hampir diceburkan ke kolam anti salaman. Habis sholat salaman nggak boleh, habis itu salaman nggak boleh. Padahal salaman ini bapak-bapak pahalanya besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ma'il muslimain yaltaqiyani yusallimani wa yatasofahani. Ada jabatan tangan disebutkan. Nih bapak-bapak, Ustaz Haji mohon maaf sini sebentar. Sendiri Ustaz. Tuh bapak-bapak perhatikan. Tuh. Ketika ini nyambung begini, bapak-bapak. Ini di antara telunjuk dan jempol ada urat. Urat di sini nyambung ke hati. Maka saat kita salaman rapi dan benar begini, maka urat hati kita, urat hati saya bertemu dengan urat hati beliau. Maka ketika hati bertemu dengan hati, jadilah persaudaraan. Makanya kalau Anda mau menebak orang benci kepada kita atau tidak, atau mungkin Anda yang sedang benci kepada orang, pasti salamannya nggak akan sampai hatinya. Paling begini salamannya. Bengkok dia punya hati sama orang itu. Jadi hatinya kamu ketemu. Nggak mau ketemu hatinya. Anda tahu, ini di tangan, ini telunjuk tengah, ini punya urat yang nyambung, mohon maaf, ke dubur. Makanya dalam ilmu fikih, kalau kita menjalankan istinja sedang cebok, itu sunat jari tengah ditekankan. Kenapa sunat jari tengah ditekankan? Supaya cepat bersih. Jadi airnya cukup sedikit. Ayo silakan tes pagi ini. Pokoknya aja cebok jari tengahnya jangan dipakai. 15 menit nggak bisa bersih. Pakai jari tengah, 30 detik juga bersih. Kenapa? Ada urat di tengah ini nyambung sampai ke dubur. Makanya tidak boleh kita mengisyaratkan jari tengah kepada orang lain, nggak boleh. Ini ada dua arti. Arti pertama, kamu ini tukang liwat itu senang sodomi. Atau arti yang kedua, kamu ini anak zina, begitu. Anak-anak kita kan nggak tahu, taunya cuma fakyu, ya nasi. Begitulah tidak diajarkan. Makanya untuk para jamaah, ini musafah. Nah saya berharap para jamaah sebelum nanti aktivitas yang lain, baik itu sholat sunat duha ataupun nanti sarapan, saya sangat berharap bagaimana kita semua bermusafahah, berjabatan tangan dengan sempurna, temukan hati kita dengan hati saudara kita, sehingga saat hati bertemu hati, insya Allah kita akan menjadi saudara satu sama lain. Dan sekali lagi saya minta maaf, demi Allah, apa yang saya bicarakan tadi bentuk daripada kasih sayang saya kepada warga sekitar Pilah Mutiara itu. Saya orang Cipetir, saya jauh di sana, tapi saya tetap peduli karena Anda semua adalah saudara saya. Walaupun mungkin Anda menerimanya berbeda-beda dengan apa yang saya katakan, silahkan. Tapi tujuan saya sangat baik dan mungkin saya pun meminta maaf apabila cara pernyataan kasih sayang saya ada yang salah atau penyampaiannya salah, saya pun minta maaf. Intinya kita semua sama-sama tahu kita ingin mendapatkan ridha Allah. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Ayo kita sama-sama manfaatkan sisa umur kita dengan taubat, berbuat baik, takwa dan lain-lain. Quran menanti kita, tadarus menunggu kita, tilawah merindukan kita semuanya. Ayo, itu adalah kalamullah yang pasti akan menyelamatkan kita, yang pasti akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Mari kita sambut keselamatan dari Allah melalui Al-Quran, melalui Ramadan, melalui iftar bersama, melalui iftar dengan orang lain, melalui kita sambut itu semua dengan lapang dada, dengan rasa syukur yang sangat tinggi kepada Allah atas segala anugerahnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم عافنا والمسلمين. اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان مع العافية والصحة والسلامة والاستقامة في قراءة القرآن وصلاة التراويح وأداء الفرائض وأداء الصيام بالتمام وأداء القيام بالتمام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الرمضان القابل لنا مباركا لنا معظما لنا مغفرة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا زيارة نبيك محمد. اللهم بلغنا زيارة بيتك الحرام. اللهم بلغنا زيارة الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج والعمرة ولأداء زيارة سيد المرسلين ولأداء زيارة سيد المرسلين ولأداء زيارة سيد المرسلين حبيبك يا رب العالمين. حبيبك يا رب العالمين. حبيبك يا رب الله يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت عند الموت وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت. يا مميت يا حي يا مميت يا حي يا مميت يا حي يا مميت يا حي أحينا على الإيمان والإسلام. يا مميت أمتنا على الإيمان والإسلام. أمتنا على الإيمان والإسلام. يا حاشر احشرنا في زمرة المؤمنين والمسلمين. احشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احشرنا في زمرة الصلحاء. احشرنا في زمرة النبي المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأمنا يا الله على الإسلام والإيمان وعلى قول لا إله إلا الله. وسلمنا على الصراط وسلمنا على الصراط وسلمنا على الصراط وأدخلنا جنتك يا الله وأبعدنا عن نارك وعذابك وجهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا جبار يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah khair, mari sama-sama jemaah sekalian kita baca subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berlanjut kita musafahah, pada musafahah nanti kita abadikan momentum ini untuk sama-sama nanti sebagai kenangan kita untuk laporan kepada kuliah cucu kita nanti. Mari sama-sama kita musafahah. Assalamualaikum Muhammad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kegiatan di tengah-tengah masyarakat, mobil khusus di depannya ada mobil komando, dilanjutkan dengan motor dan di belakangnya adalah mobil daripada komando.